Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya, Pastor Andre Okarno. Dalam renungan harian Sabtu 19 November 2022. Inspirasi Injil kita pada hari ini dari Lukas bab 20 ayat 27 sampai dengan 40. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Para saudara yang terkasih, tema renungan kita hari ini ialah menjadi berkat bagi banyak orang. Kehadiran kita tentu menjadi kehadiran yang dirindukan dan kehadiran yang terberkat bagi sesama kita. Itulah ekspresi nyata dan ciri orang beriman, karena kita akan selalu berusaha menjadi berkat bagi sesama, supaya bisa memperkenalkan Yesus yang kita imani dan yang kita hayati dalam hidup kepada sesama. Dan pada saat yang sama, dalam dan melalui perilaku dan pola tingkah kita membawa sesama kepada Yesus. Maka satu-satunya cara dan jalan supaya hidup kita menjadi berkat bagi sesama, dan sesama mengalami dan merasakan berkat dalam dan melalui kehadiran kita, ialah bagaimana kita harus berusaha untuk menanggalkan ego diri. Sebab hanya dengan menanggalkan ego diri itulah kita bisa dengan lepas bebas menebarkan kebaikan kepada sesama. Kita tidak memiliki keterikatan dengan diri kita yang manusiawi, tidak memiliki kelekatan dengan hal-hal yang menghambat kita untuk berbuat baik. Injil yang diperdengarkan kepada kita mengisahkan bagaimana semestinya dan seharusnya kita bersikap dan melepaskan diri dari keterikatan tak teratur, dan berusaha untuk mengarahkan pandangan dan hati kita kepada Allah, supaya persatuan kita dengan Allah dapat terjadi sudah sejak kita di dunia ini. Mereka tidak mati lagi
mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Dan lagi, bahwa sesungguhnya Allah kita bukanlah Allah orang-orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup. Ya, di hadapan Allah kita semua hidup, dan hidup kita akan menjadi lebih terberkati jika pandangan dan perhatian kita pertama-tama tertuju kepada Allah, supaya buahnya sungguh-sungguh berakar dan kemanisannya dirasakan oleh banyak orang. Untuk itu, para saudaraku terkasih, marilah kita berjuang dan berusaha dalam segala kelemahan dan kekurangan diri kita dengan mengandalkan Allah dan menjadikan Allah satu-satunya andalan kita, supaya hidup dan diri kita diberkati agar bisa menyalurkan berkat bagi sesama dengan membawa Allah kepada sesama dan membawa sesama kepada Allah. Sebab Allah kita adalah Allah yang hidup. Tuhan memberkati.